أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalawatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Senantiasa kami mendoakan semoga antum beserta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah ta'ala, bertabur keberkahan, diberikan keselamatan dunia dan akhirat insyaallah. Jemaah yang berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terkait dengan hati manusia, sungguh hati itu berbulak-balik sehingga disebut dengan kolbun. Kolbun yaitu yang berbulak-balik. Nah, sekalipun kolbun di sini sebenarnya artinya adalah jantung, tapi karena sudah terbiasa diartikan hati, yang dimaksud sebenarnya ya jantung itu. Tapi tidak masalah insya Allah. Jemaah berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan kita merasakan begitu. Kadang-kadang ada keinginan untuk berbuat baik gitu. Sehingga hari demi hari, waktu demi waktu itu terus kita isi dengan kebaikan. Tapi terkadang kita juga menyesali dari apa yang kita lakukan. Misalkan kita melakukan keburukan. Tapi juga kadang-kadang kita dominan banget pengen melakukan berbagai keburukan. Nah, itulah hati. Kadang-kadang kita sama orang suka gitu. Tiba-tiba benci gitu. Tiba-tiba menyesal lagi. Kenapa aku ya suka sama dia gitu. Atau terkadang kenapa ya aku benci sama dia gitu. Dan terjadi hal ini pada hati manusia. Untuk itu di dalam sebuah kitab yang telah ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Minhajul Qasidin, ya, telah dipaparkan kepada kita bahwa hati itu berbolak-balik dengan begitu sangat cepat. Maka dikatakan dalam kitab ini, masalul qalbi kama salirisha bi ardi falah tuqallibuha ar-riyah. Perumpamaan hati adalah seperti bulu di atas padang pasir, seperti bulu di atas tanah padang pasir, yang dia akan diombang-ambingkan oleh angin, dibolak-balikkan oleh angin. Oke deh, kita bisa melihat di daerah kita. Kadang-kadang kita melihat ada bulu ayam yang lembut begitu, atau kapas gitu ya. Itu pas angin gede gitu pindah ke sana gitu. Kemudian tiba-tiba balik lagi ke sini gitu. Kadang-kadang nyangkut di atas pepohonan gitu. Kadang-kadang hanyut di atas air gitu. Itulah perumpamaan yang telah disampaikan oleh para bahkan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi terumbang-ambing bolak-balik begitu. Nah, untuk itu jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kita harus berupaya terus ya mendidik hati ini gitu. Mengatur hati ini, memanage hati ini. Ya, sehingga bagaimana supaya hati ini condong kepada kebaikan, supaya hati ini selalu terpantau, kemudian ditunjuki oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian eh, beliau Syekh Al-Maqdisi menjelaskan kepada kita bahwa hati manusia itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu hati yang selalu sibuk dengan ketakwaan, ya, ramai dengan kebaikan. Dia selalu dibersihkan dengan riyadhah, ya, riyadhah qulub, riyadhah hati gitu. Kemudian juga disucikan dari berbagai akhlak-akhlak yang buruk gitu. Jadi kalau mau mau seudon gitu langsung dia tahan, astagfirullah, nggak jadi gitu. Mau mau atau pikiran jelek sama orang tuh langsung dia kendalikan, ya, enggak gitu. Ya, kenapa? Karena dia takut pada Allah Ta'ala. Dan bisa saja yang ada pada dunia itu tidak
benar adanya. Kemudian hati ini juga Masya Allah gitu sering muncul ya dorongan-dorongan untuk melakukan kebaikan dari sumber yang goib. Apa ya maksud saya? Kalau bahasa Al-Qur'annya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha gitu loh. Ada ilham gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dorongan gitu. Kemudian juga ada dorongan dari malaikat juga gitu. Ya, yang mana dengan dorongan malaikat ini bisa menopang ya hidayah gitu sehingga hamba Allah ini kecenderungannya baik terus gitu. Ya, pikirannya positif. Ya, kreatif yang positif gitu. Jadi Masya Allah ya setelah dia sholat gitu ada ajakan lagi untuk tilawah gitu, setelah tilawah ada lagi ajakan untuk sedekah gitu, setelah sedekah ada ajakan lagi untuk silaturahim gitu. Jadi mamlu gitu hatinya itu penuh dengan ajakan-ajakan kebaikan gitu. Ya Allah pengen banget gitu jamaah kita semuanya dalam kajian ini hatinya bisa sibuk dengan berbagai kebaikan ini. Kemudian yang kedua yaitu hati yang selalu terkotori dengan syahwat. Jadi dalam pikirannya, ya dalam benaknya adanya ya keburukan-keburukan begitu. Kalau tadi dapat ilham dari Allah, ya kemudian dorongan dari malaikat, kalau yang ini bukan gitu. Jadi dia selalu dapat bisikan-bisikan setan gitu. Ya, sehingga apa? Karena bisikan setan dan juga pas kondisi imannya melemah, ya sehingga eh, hatinya pun juga terbawa oleh nafsu-nafsu yang buruk gitu. Gampang untuk suudon, untuk buruk sangka gitu. Jangankan ke manusia, sampai dia saja marah-marah kepada Allah atas apa? Ketetapan takdir yang terjadi gitu. Nah, sehingga mata hatinya tertutup dari berbagai kebaikan. Padahal mata-mata apa ya dohirnya itu bisa ngelihat gitu, tapi mata hatinya nggak bisa gitu. Misalkan ada orang udah jelas-jelas minta maaf, secara dohir mata dia minta maaf gitu, tapi di hatinya dia nggak terima, enggak paling dia hanya pura-pura aja, ya dia paling hanya membutuhkan apa aja dariku supaya ku maafkan, supaya ku kasih sesuatu gitu. Nah teman-teman yang berbahagia insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka hati-hati dengan hati yang kedua ini yang dirasuki oleh setan, entah apa yang merasukinya kita juga nggak tahu gitu. Nah, jamaah yang berbahagia, kemudian yang ketiga kata Syekh Al-Maqdisi, hati yang awalnya itu penuh dengan dorongan keburukan, kemudian dengan izin Allah ya iman menyusulnya, kemudian menolak berbagai ajakan syahwat, ajakan keburukan dan dimenangkan dalam hatinya yaitu kebaikan. Jadi nanti akan terjadi gemuruh dalam hati kita gitu ya. Antara ikut ajakan setan atau mengikut terhadap dorongan iman gitu. Maka sebenarnya kalau hati kita baik, lembut gitu. Kalau ada perkara-perkara kata Nabi apa? Istaftih qalbaka. Mintalah fatwa dari hatimu gitu. Sebenarnya hati ini udah memberikan fatwa gitu. Cuman kita sebagai hamba Allah ini kadang-kadang nggak mau mengikuti fatwa hati kita gitu. Ya antara ini keburukan, ini kebaikan. Udah ngerti itu hati yang jaga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang ketiga ini Masya Allah ya. Jadi nanti terjadi perang di dalam hati kita. Antara kita mau suudon sama orang atau kita husnudon gitu. Antara kita mau iri sama orang atau selalu kita kemudian berbaik sangka kepada Allah dan kepada orang itu dan qanaah dalam hati kita. Ya, apa kemudian kita akan marah ya, men-setting mau marah sama itu apa atau kemudian kita memaafkan orang itu. Itu akan terjadi pada diri kita gitu. Bahkan ada kadang-kadang keinginan malas ya kemudian tiba ya ada dorongan kenapa kamu malas gitu, bukankah kematian itu di depanmu, bukankah Allah selalu mengawasimu, bukankah umurmu sangat pendek sekali gitu, sehingga dia akhirnya segera merubah dirinya ya untuk apa, untuk menjadi lebih baik. Nah jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala ya, mudah-mudahan eh, kita kalau tidak di hati yang pertama ya hati yang ketiga lah ya, yang semuanya dalam kebaikan. Dalam surah Al-An'am ayat 125 Allah berkalam yang artinya barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya, dia Allah maksudnya melapangkan dadanya hamba itu untuk meluk agama Islam
dan mengamalkan ajaran-ajarannya tentunya kan. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatan, niscaya Allah akan menjadikan dadanya sesak, ya, lagi sempit gitu, seolah dia sedang mendaki ke langit, gitu. Nah, sehingga kita mohon kepada Allah, karena ternyata yang menjadikan hati kita lapang adalah Allah. Dan jika Allah menghendaki hati seorang hamba itu sempit, ya bakal sempit gitu. Untuk itu ayo kita banyak membaca doa. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, isrif qulubana ila ta'atik. Wahai Zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan kepada Engkau. Jamaah yang berbahagia, demikian dapat saya haturkan, demikian yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.